Kalau tahun-tahun kemarin, visa itu terbit ya 1 bulan sebelum pemberangkatan ya. Itu sudah mulai. Tapi ini 2 bulan sebelum pemberangkatan sudah selesai semua visa jemaah haji. Jadi memang ada peningkatan terkait di layanan visa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi warga 124 di kondisi hari ini tepatnya berada di asrama haji. Nah, tepat juga adalah kantor kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh untuk Sulawesi Selatan. Dan kita akan berbincang tentang pelayanan haji. Nah, kalau sekarang sudah masuk musim haji, tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan oleh para haji kita. Bahkan yang sudah berangkat pun tentu sudah mendapatkan pantauan dan pengawasan dari Kementerian Haji yang ada di Indonesia pastinya, khususnya Sulawesi Selatan. Bersama dengan kita saat sekarang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh yang sekarang disingkatnya Kemenhaj, ya, Sulawesi Selatan adalah Bapak Haji Iqbal Ismail SAGMA. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya, ini ketemu lagi. Kalau dulu Pak Iqbal ini Kepala UPT Haji begitu ya. Betul. Nah, sekarang jadi Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj. Betul. Nah, tentunya karena adanya perubahan yang signifikan setelah tidak lagi di Kementerian Agama, sudah berdiri sendiri, pasti banyak hal yang berubah begitu ya, secara regulasi. Mungkinkah pelayanan memang juga mengalami perubahan, Pak Iqbal? Bisa diceritakan? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah terbitnya Undang-Undang 14 tahun 2025 terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, termaktub di dalamnya bahwa yang selama ini penyelenggaraan ibadah haji kurang lebih 75 tahun dilaksanakan oleh Kementerian Agama dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah. Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, tujuan pemerintah yaitu agar bagaimana pelayanan haji lebih fokus ya. Ya alhamdulillah dengan terbitnya diundangkannya Kementerian Haji dan Umrah, gebrakan pertama Kementerian Haji itu merubah pembagian basic kota. Yang selama ini Kementerian Agama menggunakan basic pembagian kotanya sesuai dengan jumlah penduduk muslim. 1.000 penduduk muslim dapat 1 kota. Setelah Kementerian Haji merubah dengan sesuai dengan daftar tunggu, jumlah daftar tunggu. Makanya kemarin setelah Kementerian Haji ada perubahan drastis di dalam kota khususnya di Sulawesi Selatan. Nah kemarin waktu Kementerian Agama untuk Sulawesi Selatan mendapatkan kota 7.272 dengan setelah adanya perubahan pembagian kota. Sulawesi Selatan sendiri mendapatkan 9.860 kota. Ada kenaikan kurang lebih 2.400 kota. Nah, kenapa ada pembagian begini, ada perubahan pembagian? Karena pemerintah menginginkan siapa yang lebih duluan mendaftar, dialah yang duluan naik. Contoh kemarin, waktu masih basic lama, pada saat kita daftar hari ini, ya, Banteng itu 50 tahun ke depan baru berangkat. Di sisi lain ada Luwu, ya, Luwu daftar hari ini 21 tahun ke depan baru berangkat. Ini kan agak timpang sekali ya. Nah, dengan adanya perubahan basic pembagian kota, ya sama-sama 26. Ini yang 50 Banteng turun. Ya, ini yang 21 Luwu Raya lah, Toraja apa semua naik. Jadi ini menunggu dulu, ini turun. Jadi sama-sama sekarang dimanapun kita mendaftar, kurang lebih 26 tahun ke depan sudah bisa berangkat. Itu pertama yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Terus selanjutnya di dalam layanan haji ada 2 layanan yang khususnya di Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan di Embarkasi Makassar ada 2 layanan yang bertambah ada dua layanan bertambah dibanding dengan tahun sebelumnya ya.
yaitu layanan pembagian kartu nusuk yang selama ini dibagi di kota Mekah. Pada saat kita masuk kota Mekah, jemaah haji masuk kota Mekah, Syarikah membagi kartu nusuk di hotel. Tahun ini pembagian kartu nusuknya di seluruh embarkasi. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi orang Syarikah, orang Arab yang datang sini untuk membagi kartu nusuk. Ini layanan yang sangat-sangat luar biasa karena kami rasakan sendiri di tahun 2025 pada saat kami melayani jemaah haji kurang lebih 56.000 di kota Mekah. Datang jemaah, kartu nusuknya belum ada. Iya. Jemaah datang, orang syarikahnya belum ada. Ya, jadi karena syarikah ingin membagikan sendiri dan ingin dokumentasi setiap jemaah. Di sisi lain ya ini kan jarang sekali antara syarikah dan jemaah ketemu langsung. Makanya kemarin kami memberikan saran dan masukan ke pusat untuk pembagian kartu nusuk di setiap embarkasi dan alhamdulillah ini luar biasa gebrakan yang pertama. Yang kedua untuk embarkasi Sultan Hasanuddin yaitu layanan makarot. Layanan makarot itu pembagian pemeriksaan imigrasi Saudi yang selama ini dilaksanakan di dua bandara, Bandara Madinah dan Jeddah. Tahun ini pemeriksaan imigrasi Saudi dilaksanakan di Bandara Sultan Hasanuddin. Yang selama ini jamaah antri bila sudah landing di Jeddah dan Madinah, antri untuk pemeriksaan imigrasi kurang lebih 3-4 jam. Nah ini pemeriksaannya dipindahkan di Bandara Sultan Hasanuddin. Kemarin saya pantau langsung itu kurang lebih hanya 1,5 jam. Ya, itu sudah selesai semua. Dampaknya ini juga sangat luar biasa mengurangi keletihan jamaah. Yang kedua, mengurangi resiko-resiko bila ada identitas jamaah yang tidak sesuai dengan paspor dan data yang ada di imigrasi Saudi. Kan selama ini kalau bukan layanan embarkasi yang tidak melayani makarot, kalau ada bermasalah di pemeriksaan imigrasi di Saudi, itu dideportasi, dikembalikan ke Indonesia. Lagi, ya. Nah kalau di sini kan bisa langsung cepat kita antisipasi diaturkan, ya. Itu dua layanan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan kami anggap ini sangat luar biasa. Ya, jadi kalau menggunakan Makkah Makrot itu berarti mereka ketika tiba di sana tidak lagi dalam proses pemeriksaan. Tidak ada lagi pemeriksaan. Jadi begitu landing, turun dari pesawat, langsung naik bus. Ya, jadi luar biasa. Kurang lebih kemarin laporan dari Ketua Kloter ya hanya sekitar 45 menit sudah di bus dari turun dari pesawat ya, sudah 40 menit. Ya. Sudah, Mas. Seperti disampaikan karena cukup panjang ya perjalanan antara Makassar ke 9 jam, 9 jam ya. Jadi betul. tentunya memang membutuhkan stamina. Betul. Nah, dengan adanya proses ini mereka tidak lagi waiting seperti dulu ya. Enggak lagi. Dan khawatir deportasi tadi itu tidak lagi terjadi begitu. Iya, iya, Pak. betul. Nah, melihat potensi yang ada, berarti memang lebih fokus ya di Kementerian Haji dan Umroh ini lebih fokus benar-benar melihat pelayanan haji kita. Betul. Nah, masalah-masalah yang selalu krusial di tahun-tahun yang lalu, bagaimana? Apakah mengalami antisipasi lebih dini begitu Pak Iqbal? Ataukah memang masih ada kemungkinan hal-hal yang sama di tahun kemarin itu berlaku lagi, misalnya terjadi lagi? Apalagi ada penambahan kuota jadi 9.000 lebih kan? Bagaimana Betul. nih Pak Iqbal? Jadi dengan adanya kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah, tujuannya untuk lebih fokus dalam pelayanan ya. Pertama juga yang kami rasakan yaitu terbitnya visa ya. Kalau tahun-tahun kemarin visa itu terbit di akhir-akhir pemberangkatan, di awal-awal pemberangkatan baru mulai ya 1 bulan sebelum pemberangkatan ya. Itu sudah mulai. Tapi ini 2 bulan sebelum pemberangkatan sudah selesai semua visa jamaah haji. Jadi memang ada peningkatan terkait di layanan visa. Kalau layanan di embarkasi, alhamdulillah masih menggunakan one stop service ya. Layanan kami gunakan melayani semua jamaah di aula penerimaan dan jamaah haji melakukan istirahat kurang lebih 24 jam di asrama haji ini. Tapi kalau perbedaannya
kemarin dari sekarang itu ya itu penerbitan visa itu lebih cepat, ya lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya ya. Iya. Nah, bagaimana dengan kondisi di sana di Mekah tentunya dengan kondisi terik matahari dan bagaimana persiapan untuk menjaga kesehatan jamaah kita, Pak Iqbal? Ya, di awal-awal memang pada saat manasik kami sering sampaikan agar jemaah haji senantiasa menjaga kesehatan ya, sebelum berangkat dan pada saat di Mekah atau Madinah. Apalagi sekarang ini pengalihan cuaca ya dari dingin ke panas. Dan kami pantau kemarin cuaca sudah sampai dengan 38 sampai 40 derajat Celcius. Karena ada pengalihan cuaca itu sangat ekstrim ya. Makanya kami harapkan, kami sampaikan ke jemaah kemarin agar senantiasa meminum air putih pada saat keluar hotel dan bila merasakan air mulai kering, ya sebelum kering lah dibasahin semua, disiramlah badan. Jadi kemarin kami modali memberikan ke jemaah itu alat-alat semprot. Alat-alat semprot untuk diisi air pada saat keluar agar senantiasa menyemprot dirinya pada saat keluar dari hotel. Nah ini untuk menghindari dehidrasi dari jamaah haji, mengurangi apabila kurang pencairan ya dalam tubuh jamaah haji. Makanya setiap mereka keluar dari hotel kami sampaikan untuk membawa air minum dan membawa alat-alat semprot itu. Baik. Itu salah satu strategi kita untuk jamaah haji bisa fit terus dalam tetap fresh ya. Nah, ini kan ada 9.000 lebih ya kuota haji. Apakah itu sudah termasuk Haji Plus, Pak? Oh, di luar Haji Plus. Jadi kalau Haji Plus itu layanan yang dilaksanakan oleh swasta ya. Ya, dilaksanakan oleh swasta. Kalau haji reguler itu layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, untuk Sulawesi Selatan sendiri 9.000 lebih, tapi untuk embarkasi Makassar ya, embarkasi Makassar kami melayani jamaah haji kurang lebih 16.750. Kenapa demikian? Karena embarkasi Makassar melayani 8 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan sendiri, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Nah ini dari 8 provinsi ini semua di asrama haji kami layani untuk proses pemberangkatannya. Ya. Ini kalau lihat juga lansia. Nah, ini lansia kadang-kadang juga butuh perhatian serius, Pak Iqbal. Bagaimana kemudian pelayanan yang dilakukan saat ini? Apakah juga masih sama yang tahun lalu atau ada peningkatan pelayanan terhadap lansia kita, Pak Iqbal? Iya, layanannya ada peningkatan ya, karena dari awal, karena tagline kami tahun ini ya, ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Nah, kalau tahun lalu kelompok rentan ya? Ya, makanya tahun lalu itu ramah lansia dan disabilitas. Kalau ini kita tambah perempuan. Ada perbedaan karena dia dari awal data-data lansia itu kami minta dari semua kabupaten kota untuk kami mempersiapkan pelayanan di embarkasi ini. Begitu juga teman-teman di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kota ya menyiapkan dan melayani jemaah haji lansia itu dengan penuh ramah ya. Mereka yang mendatangi langsung jemaah haji lansia ya. Mereka pokoknya apa ya? Mereka menganggap kami titipkan kepada mereka itu jemaah lansia, nenek dan semua itu adalah anggaplah mereka sebagai orang tua kalian, bagaimana cara melayani orang tua kalian. Dan alhamdulillah kami pantau dan mengawasi langsung layanan lansia luar biasa pelayanannya. Apalagi di aula penerimaan ini ya, begitu jemaah lansia turun ya, yang tidak bisa turun dari bus, panitia langsung menggendong, kasih turun di kursi roda, terus masuk di aula, kami kumpul di aula yang disabilitas dan lansia. Terus teman-teman panitia yang membawa bahan-bahan yang dibutuhkan oleh lansia itu, gelang, paspor, living cost, lembar akomodasi, terus pemeriksaan kesehatan. Jadi teman-teman panitia layanan ini yang datang ke
tempat duduknya lansia untuk memberikan layanan. Nah, setelah selesai kurang lebih selama ini ya satu jamaah itu kalau lansia itu enggak lebih dari 3 menit lah. Setelah pelayanan selesai langsung kita angkut ke wismanya masing-masing untuk segera istirahat. Jadi bagaimana kami berpikir bagaimana cara lansia ini punya waktu banyak untuk beristirahat di asrama haji. Itulah prinsip kami. Begitu juga dengan disabilitas. Apalagi dan perempuan ya, karena jemaah haji kita ini tahun ini ya 70% perempuan. Mayoritas ya. Mayoritas. Saya enggak tahu karena apa ya, budaya kita di Sulawesi Selatan memang lebih mendahulukan istri kita berangkat daripada suami ya. Ada juga yang mengganti ya Pak Iqbal ya, orang tua yang tidak lagi bisa berangkat tapi digantikan oleh anak, dan memang juga cenderungnya perempuan gitu ya. Jadi memang peningkatan pelayanan ini karena sudah dari disabilitas, terus juga kemudian lansia, ternyata bertambah lagi perempuan. Apakah ada penambahan juga untuk mereka yang menjadi panitia yang akan berangkat mendampingi semua jamaah? Jadi dalam perekrutan petugas kemarin, baik petugas pendamping kloter maupun petugas PPA Arab Saudi, itu pimpinan kami sudah menyampaikan minimal petugas perempuan itu 30%. Dan alhamdulillah kalau untuk di Sulawesi Selatan, petugas pendamping kloter kami itu melebihi sampai 40% malah. Itu artinya kami memang peduli dengan layanan perempuan. Karena kalau di dalam proses haji nantinya ada saja masalah-masalah perempuan yang tidak bisa diselesaikan oleh laki-laki, petugas laki-laki ya. Makanya kami fokus juga ya agar petugas-petugas kami itu bisa dari pihak perempuan untuk dapat melayani jemaah perempuan yang mayoritas 70%. Dan alhamdulillah kami dapat info dari teman-teman petugas di kloter ya, mereka sampai saat ini masih sanggup dan masih kuat untuk melayani jemaah-jemaah perempuan. Ya. Kalau kondisi jemaah kita saat ini di Mekah, ya ini kan masih terus berdatangan, Pak Iqbal ya. Nah, kira-kira kesiapan-kesiapan mereka yang lebih dulu tiba ini, karena kan lebih dulu menemukan suasana yang cuaca yang berubah, cuaca ekstrim ini, bagaimana kemudian mereka itu bisa tetap menikmati sambil menunggu jamaah lainnya begitu, Pak Iqbal. Jadi sekarang masih proses pemberangkatan gelombang 1. Jadi di dalam pemberangkatan itu ada gelombang 1, ada gelombang 2. Gelombang 1 mendaratnya di Madinah dan gelombang 2 mendaratnya di Jeddah. Nah, gelombang 1 ini kurang lebih 9 hari jemaah di sana. Jadi mereka di dalam proses ibadah ya banyak-banyak ke Masjid Nabawi dan ziarah makam, ke Raudhah dan city tour-nya ya paling ke Kiblatain, terus ke kurma, kebun kurma. Kalau saya lihat dari pengalaman kami, banyak jemaah haji ini proses ibadahnya di Masjid Madinah ya, Masjid Madinah. Terus mulai tanggal 30 kemarin ya, jemaah haji kita ya sudah diantar ke Mekah untuk proses umrah wajib. Nah, dalam proses pemberangkatan dari Madinah ke Mekah inilah yang agak repot lagi karena harus disatukan lagi jemaah, koper-koper lagi disatukan, ya ini ya agak. Tapi saya lihat dalam video-video teman-teman ini sangat luar biasa, semua siap ya dan sigap dalam melayani jamaah haji kita ya. Ya, jadi sebenarnya pelayanan kesehatan ini bukan hanya orientasi ke jamaah ya, ke petugasnya nih karena jangan sampai petugas yang sakit, Pak Iqbal. Ya, kalau saya bilang saya ingatkan ke petugas, tolong bila kecapean ya istirahat ya. Pokoknya gunakan waktu istirahat bila waktunya istirahat. Jangan gunakan waktu istirahat untuk begadang lagi, untuk cerita apa. Iya. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada informasi yang kami dapat bahwa petugas itu ada yang sakit. Ya.
memang sih nantinya agak repot nanti pada saat Armusna di situ Iya. baru makanya saya bilang simpan tenagamu untuk melayani jamaah Ya, di sampai Armusna. diforsir ya, Pak Iqbal ya. Iya, iya. Nah, kalau melihat potensi pelayanan yang luar biasa yang sudah dilakukan ini karena memang sudah fokus ke kementerian sendiri, Pak ya, pastinya akan banyak perbedaan. Nah, kalau melihat potensi masuk ke gelombang kedua ini kan sudah ada yang dari Madinah ke Makkah. Terus kita akan menyambut yang gelombang kedua yang akan langsung ke Makkah gitu kan. Betul. Nah, bagaimana kemudian petugas kita yang ada di sana siap dan sigap untuk melayani ini? Karena kan bisa saja berdatangan bersamaan begitu ya, ketika tiba di bandara dan juga ada yang datang secara langsung dari Madinah. Ya, jadi di saat proses pemberangkatan gelombang kedua, teman-teman yang sektor di Mekah itu sangat apa ya? Siaga satu gitu. Siaga Pak. satu ya, karena ada Sudah dekat jemaah dari sekali. Madinah, ada jemaah yang Ya, itu dari yang Mekah, saya maksud, ya. jadi ada dari Jeddah. Jadi memang teman-teman kemarin dilatih di Pondok Gede kurang lebih 30 hari untuk bagaimana bisa melayani dengan baik jemaah haji. Makanya kami pantau di video-video teman-teman, memang sebelum jemaah datang mereka sudah simulasi ya, mereka sudah simulasi bagaimana cara melayani, menerima jemaah haji yang dari Madinah, dari Mekah, dari Jeddah. Tetapi saya lihat kemarin ya luar biasa, dari beberapa kloter yang sudah dilayani oleh teman-teman petugas di sana itu sampai saat ini belum ada problem, baik dari masalah akomodasinya maupun dari masalah cateringnya. Terlayani dan baik, dan jemaah dalam kondisi sehat. Informasi yang kami dapat, jemaah sudah ada 7 yang se-Indonesia ya, 7 yang meninggal. Kalau untuk embarkasi Makassar baru 1 ya. Semoga saja insya Allah sampai selesailah 1 ya. Iya, Yaitu tidak bertambah kloter, ya, Pak Iqbal ya. ya. Kloter 5 ya, kloter Iya. 5 kemarin itu yang meninggal. Baik, ini Pak Iqbal juga kalau kita melihat biasanya kan kreditnya juga ada di Mina. Ya, ketika sudah menjelang jumroh dan sebagainya begitu ya. Kira-kira bagaimana di sana situasi yang saat ini? Ya, Mina sampai saat ini ya begitu-begitu terus dari Belum zaman ada Nabi. tambahan begitu Dari ya? zaman Nabi ya luasnya begitu, nggak bisa ditambah. Tidak bisa ditambah. Jadi kenapa selama ini kota tidak bertambah? Karena Iya. minanya yang Iya. tidak bisa ditambah. Ya. Kalau kota Mekah, hotel-hotel sudah luar biasa, sudah Iya, bisa sudah banyak sekali sudah ya. bisa menampung sampai 5 jutaan kalau hotel. Di Arafah masih agak longgar ya. Yang jadi masalah memang di Mina. Iya. Di Mina ini ya ada batas-batasnya. Ya. Jadi tenda Mina itu hanya dapat menampung jemaah haji kurang lebih 1.700.000. Makanya dengan 1.700.000 tempat per jemaah itu 0,86 senti. Ya. Satu jamaah mendapatkan tempat di Jatah Mina itu. 0,86 senti. Dengan ada padatnya di kota di tenda Mina, makanya ada program pemerintah Tanazul. Oh ya, tanah. Jadi jemaah-jemaah haji yang lansia, yang disabilitas, yang risiko tinggi, itu pemerintah mentanazulkan atau memabitkan, langsung bermalamnya di hotel. Iya. Jadi jamaah-jamaah yang tadi saya bilang lansia, risti apa semua, mereka dimabitkan di hotel, bukan di tenda Mina. Dengan agar di longgar Mina yang itu agak longgar longgar, ya. Ya. Terus jamaah-jamaah lansia ini nanti untuk pelemparannya dibadalkan oleh jamaah-jamaah yang nginap di tenda. Jadi ada program itulah, ini luar biasa. Ya, ini upaya pemerintah agar bagaimana cara di Mina itu bisa jemaah haji bisa merasa nyaman juga dalam melaksanakan ibadah. Ya, jadi setidaknya ini yang lansia bisa menikmati ya juga proses-proses meskipun mungkin nanti lepar jumrah tidak ikut terlibat. Betul. Tapi niatannya harus kuat ini. Iya, betul. Dia yang berniat dibadalkan Iya, gitu iya. ya. Baik. Nah, kalau melihat semua potensi yang ada, sepertinya memang kondisi dengan bertambahnya kuota dari yang 7.000 sekian menjadi 9.000 sekian itu sebenarnya masih bisa
tentunya petugas kita menangani ini. Karena tadi dari beberapa yang disebut bahwa ada peningkatan pelayanan yang mungkin bikin kredit kemarin karena visa yang terlambat, terus kemudian kartu nusuk yang harus di sana. Akhirnya ini sekarang sudah selesai semua di Indonesia. Betul. Iya. Jadi kalau sekarang kondisinya ketika pulang, ini kan kita baru melihat potensi keberangkatan. Tentunya ada evaluasi yang terus dilakukan oleh UPT Haji sendiri di sini, Pak Iqbal ya di kementerian. Kalau evaluasi secara umum di tahun 2025 kan layanan jemaah haji kita itu ditangani oleh 8 syarikah. Iya. Dengan 8 syarikah itu agak kredit kemarin. Nah, dari pengalaman itu Kementerian Haji untuk tahun 2006 dikurangi jadi tinggal 2 syarikah. Itu pun 2 syarikah, 1 syarikah 1 embarkasi. Jadi untuk meminimalisir proses layanan di 2025 yang kurang baik, dengan adanya 2 syarikah insya Allah proses layanan yang dilaksanakan syarikah ini nanti lebih maksimal lagi. Nah, selanjutnya di dalam proses pemulangan nanti ya ini karena belum terjadi ya. Ya, kami doakan sih semoga teman-teman baik di Madinah maupun di Mekah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi dengan pengalaman tahun kemarin, insya Allah saya yakin teman-teman dapat menyelesaikan memulangkan jamaah haji ini dengan baik, karena ada pengalaman 2025 yang memang sangat kredit dan bisa terselesaikan. Ya, semoga saja dengan masalah yang tidak terkredit ini karena sudah 2 syarikah ya lebih mapan lagi, lebih baik lagi di dalam melayani jamaah nanti pada saat pulang. Ya. Apakah petugas haji kita adalah orang yang sama, Pak Iqbal? Petugas haji kita sekitar 50% yang lama dan 50% yang baru. Oh, jadi ada yang baru ya? Ya. Jadi makanya yang nampak lebih sigap karena yang sebelumnya sudah ada juga Pak Iqbal ikut ya. Jadi akhirnya kemudian akan lebih mudah untuk mengantisipasi segala sesuatu. Sudah ada yang lincah begitu. Betul. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kesiapan kita di sini ketika pulang ya, ketika masuk di asrama haji, adakah yang berbeda lagi pelayanan yang diberikan? Misalnya ada penambahan apa gitu ya, fasilitas apa lagi gitu Pak Iqbal? Ataukah masih sama seperti yang lalu? Kalau layanan di embarkasi masih sama sih, ya. Karena fasilitas di embarkasi Makassar ini alhamdulillah sudah lengkap ya. Pertama mobil golf pertama di embarkasi Makassar. Sudah bolak-balik ini. Terus bus selawat pertama di Makassar. Mau ke pesawat pertama Makassar. Luar biasa memang. Jadi apa ya, sudah lengkap lah fasilitas di sini. Jadi kami agak mudah melayani jamaah karena fasilitas lengkap ya, dengan sendirinya di dalam melayani jamaah itu agak mudah ya. Baik, di penghujung perbincangan nih Pak Iqbal, apa yang kemudian sangat diharapkan oleh pelayanan haji kita ini sendiri ke pemerintah ke depannya tentunya untuk memperbaiki pelayanan kita selanjutnya? Ya, yang pertama pimpinan kami di pusat senantiasa mengingatkan agar istitaah kesehatan itu lebih diprioritaskan, karena apabila istitaah kesehatannya tidak baik ya otomatis proses perjalanan ibadah hajinya ini juga terganggu. Ya, alhamdulillah kemarin ada beberapa jamaah yang memang tidak layak terbang ya, itu kami tidak berangkatkan. Mungkin saja pemeriksaan kesehatan di daerah pada saat itu memang masih layak terbang, jadi direkomendasi untuk ke embarkasi. Tetapi setelah kami periksa sini ada gangguan jiwa, ada yang hamil, itu kemarin kami tidak terbangkan. Karena apabila jemaah-jemaah demensia tetap terbang, kami berangkatkan, itu sangat-sangat menguras tenaga regunya, rombongannya, apalagi petugas kloter untuk mengurusi jamaah tersebut. Jadi karena jamaah kita 387 ya, 387
apabila ada jemaah yang demensia, ini fokus teman-teman mengurus ini. Iya. Ya bagaimana jemaah yang Yang lain lain. kasihan ya. Jadi kami harapkan ke depan ini proses istitaah kesehatannya diperketat lagi ya. Diperketat lagi agar jemaah haji yang berangkat itu yang memang betul-betul mampu dalam proses ibadah, karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Iya. Ibadah fisik di mana-mana petawaf kita jalan kan, Semua serba jalan. sa'i jalan, jadi serba pergi melempar jamarat jalan, ya, jadi memang ibadah fisik. Nah, tetapi bila ada jemaah yang lansia dan istitaah kesehatannya baik, itu teman-teman petugas mendampingi terus, bawa ke tawaf. Jadi memang sudah dilatih. Makanya tahun ini merekrut tenaga-tenaga dari TNI Polri itu lebih banyak dari tahun kemarin. Oh, ya. iya. Jadi Itu memang tadi untuk bagaimana ya kan kami tahu fisiknya ya. ya tenaga TNI Polri itu ya kami tahu bahwa tenaga fisiknya kuat untuk melayani jemaah kita. Makanya lebih kotanya lebih dibanyakin TNI dan Polri tahun ini. Iya. Paling terakhir Kak Iqbal, tentunya bagaimana dalam perekrutan nanti itu tentunya ada hal-hal yang diutamakan. Kalau tadi bahasanya bahwa memang tahun ini ada TNI Polri yang cukup signifikan jumlahnya ya. Nah, apakah yang kedepannya nanti ini juga akan terbuka luas untuk masyarakat begitu? Ya, jadi untuk merekrut petugas pendamping kloter itu dari Kementerian Haji, terus yang punya sertifikat yang untuk pembimbing, yang punya sertifikat pembimbing, terus dokter, perawat. Ya, yang agak umum ini panitia Arab Saudi. Nah, panitia Arab Saudi ini ditesnya di pusat. Nah, ini yang agak longgar. Jadi dari ormas, malah kemarin ada dari ibu rumah tangga. Pokoknya semua masyarakat bisa mendaftar. Ya, yang penting ada yang merekomendasi. Kalau ormas harus organisasinya. Ibu rumah tangga mungkin harus juga masuk pesantren yang rekomendasi dari TNI. Semua harus ada rekomendasi yang bertanggung jawab ya kepada personil tersebut. Nah, kemarin walaupun TNI Polri sudah dinaikin, tetapi porsinya sudah dinaikin, tetapi pimpinan kami ingin melihat bagaimana petugas-petugas ini tetap sigap dan disiplin di dalam melayani tamu-tamu Allah. Makanya kemarin yang tahun-tahun sebelumnya BIMTEK itu pendidikan dan latihan itu hanya 10 hari. Kemarin sampai 30 hari. Oh, 1 bulan. 1 bulan, dan yang latih itu tentara. Ini sudah signifikan nih karena kekuatan fisik gitu ya. Iya. Dan luar biasa kami pantau terus kemarin ya, jam 4 subuh sudah bangun, latih fisik. Pokoknya setiap bergerak harus ya seperti di Akpol lah, harus jalan bareng-bareng, 10 orang jalan. Ya enggak boleh jalan sendiri-sendiri, harus beregu. Jadi memang sudah dilatih semi militer. Ya, ini semua demi meningkatkan layanan ya, demi meningkatkan pelayanan kita di jemaah haji. Itu sih tujuan kami, tujuan pemerintah hanya itu saja. Ya, baik. Semoga pelayanan haji kita akan semakin membaik terus-menerus setiap tahunnya, ya Allah. Pak Iqbal. Dan untuk Sulawesi Selatan sudah banyak sekali upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan jamaah, dan tentunya Kementerian Haji dan Umroh khususnya di Sulawesi Selatan akan terus melakukan evaluasi agar seluruh jamaah kita dapat berangkat dan kembali dengan selamat. Saya Fitriani Rahman bersama dengan Bapak Haji Iqbal pamit dari kebersamaan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI.